video bagian kedua ini, kita akan mulai belajar bahasa pemrograman PHP. Nah, setelah semua aplikasinya disiapkan, sekarang kita akan membuat project PHP pertama kita. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu secara teori. Jadi, ini berbeda dengan pelajaran HTML dan CSS di pertemuan pertama dan kedua. Kalau misalnya kita membuat project PHP, jadi foldernya tidak bisa kita simpan di sembarang tempat. Nah, jadi tempat penyimpanannya harus di dalam folder exam. Ya, bagi yang menggunakan Windows, ini letaknya letak untuk menyimpan projectnya bisa dibuka nanti di directory C. Kemudian nanti kalian masuk ke folder exam, kemudian masuk ke folder htdocs. Nah, kemudian di sini di dalam folder htdocs kalian buat folder baru. Ya, nama foldernya bebas, syaratnya tanpa spasi. Nah, misal di folder htdocs ini saya akan membuat folder yang bernama pertemuan 3. Ya, ini nama folder yang akan saya buat, yaitu pertemuan 3. Oke, jadi silakan dibuka C, exam, htdocs, kemudian buat folder, yaitu pertemuan 3. Ya, sekarang kita akan coba buat foldernya. Jadi di sini saya masuk ke exam, kemudian masuk htdocs, kemudian di dalam htdocs, ini saya buat folder baru. Nama folder yang saya buat adalah pertemuan 3. Oke, jadi ini foldernya. Kemudian seperti biasa setelah kita buat folder, kita drag and drop ke dalam Sublime Text. Oke, saya lepas di sini. Jadi pertemuan 3 sudah terbuka di sini foldernya. Nah, sekarang kita buat file PHP yang pertama. Oke, jadi filenya sudah terbuka, file yang baru. Sekarang kita simpan. Caranya juga masih sama. Oke, saya ulang. Klik kanan di foldernya, new file. Kemudian kita simpan. Ya, pastikan lokasi foldernya sudah di pertemuan 3. Nama foldernya, kita akan belajar mencoba membuat script PHP yang pertama. Misalnya namanya adalah coba1.php. Nah, jadi ini coba1 adalah nama filenya, sedangkan .php ini adalah format filenya. Ya, oke, .php. Kemudian kita klik save. Oke, jadi ini file PHP pertama kita. Untuk membuat script PHP, jadi dibuatnya seperti ini dengan tag elemen seperti ini. Jadi ada tanda kurang dari, tanda tanya, PHP, kemudian ditutup dengan tanda tanya, tanda lebih dari. Oke, seperti ini. Atau di Sublime Text, di Sublime Text kita bisa buat dengan ketik PHP, tekan tombol tab. Seperti ini. Contoh yang pertama, saya akan menampilkan tulisan menggunakan PHP. Ya, jadi caranya untuk menampilkan tulisan, kita bisa menggunakan perintah echo. Oke, saya ulang, itu menggunakan autocomplete. Ya, kalau mau diketik manual juga bisa seperti ini. Echo, kemudian tanda petik 2, tanda titik koma terakhir. Nah, di sini kita tulis tulisan yang akan kita tampilkan. Oke, misalnya saya akan menampilkan tulisan selamat belajar. Kemudian setelah kita ketik tulisannya, kemudian kita simpan. Oke, file, save. Setelah kita simpan, sekarang kita akan lihat isi dari script PHP yang kita buat ini di dalam web browser. Jadi caranya kita ketik localhost, kemudian slash nama folder yang kita buat tadi, yaitu pertemuan 3. Pertemuan 3. Kemudian tekan enter. Nah, di sini akan terlihat
beberapa file yang ada di dalam folder pertemuan 3. Jadi di sini ada sebuah file yang bernama coba1.php. Jadi kita klik filenya. Nah, jadi ini isi dari filenya. Oke, kita buka. Di sini ada muncul tulisan selamat belajar. Jadi ini hasil dari script PHP yang kita buat tadi. Eko selamat belajar. Ya, jadi seperti itu pengantar bahasa pemrograman PHP di bagian 2 ini. Untuk tutorial selanjutnya kita akan lihat di video berikutnya. Terima kasih.